Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan menjelaskan codingan kami itu tentang mengolah data siswa dengan metode CRUD menggunakan bahasa Python dengan struktur data linked list. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Rafi dengan NIM 04. Saya Arif Nurmara Madani dengan NIM 13. Saya Jessica Aprilia dengan NIM 15. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Rafi dengan NIM 04. Jadi di sini akan menjelaskan bagian dev load data dan juga save data. Lalu saya akan menjelaskan juga apa itu file JSON. Jadi yang pertama adalah dev load data. Di sini ketika dia ingin menyimpan, dia akan tersimpan otomatis ke dalam yang namanya file di siswa.json. Jadi JSON ini adalah merupakan database sederhana yang bisa diintegrasikan oleh Python untuk menyimpan data. Nah, jadi di bagian create ini adalah berfungsi untuk menambahkan data. Lalu di sini di save data ini dia akan menyimpan otomatis secara sistematis ke dalam file siswa JSON. Jadi ketika kita menambahkan input nama, NISN dan juga jurusan, maka dia akan otomatis masuk ke dalam file JSON. Lalu dari read dia akan load data atau akan menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam file JSON. Lalu ketika kita mengupdate, dia akan mengelot dulu, akan menampilkan terlebih dahulu. Lalu kita akan meminta nomor bagian mana yang ingin diupdate. Lalu kita bisa juga menambahkan nama baru, NISN baru, dan juga jurusan baru. Nanti setelah di enter, dia otomatis akan tersimpan ke dalam file JSON. Lalu ada bagian delete. Jadi yang pertama dia akan menampilkan dulu data di dalam file JSON. Ketika sudah ditampilkan, sama seperti update, kita akan memilih bagian mana yang ingin dihapus. Lalu ketika kita memasukkan nomor yang ingin dihapus, maka dia akan otomatis terhapus dari file JSON. Lalu menu utama, dev menu, dia akan menampilkan nomor berapa yang ingin kita eksekusi. Ketika kita ingin memilih satu, dia akan terintegrasi dengan CRUD atau dari create-nya. Lalu ketika kita ingin memilih nomor 2, dia akan menampilkan data dari file JSON. Kalau kita ingin memilih nomor 3 yaitu update, sama seperti tadi dia akan menampilkan terlebih dahulu. Lalu kita akan memilih bagian mana yang ingin diupdate. Lalu dia akan menyimpan kembali secara otomatis. Lalu ketika kita memilih nomor 4, dia akan menghapus data. Dia akan menampilkan terlebih dahulu data mana yang ingin kita hapus. Setelah kita ingin memilih nomor berapa yang ingin dihapus, maka dia akan otomatis terhapus dari file JSON. Kalau nomor 5, dia akan break atau program telah selesai. Jadi JSON ini adalah sebuah database sederhana yang bisa diimport oleh file Python. Sekian dari saya penjelasannya. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alisna Rahmadani dengan NIM 13. Jadi di sini saya menjelaskan tentang create. Nah, di create ini ada dev tambah siswa yang gunanya itu untuk menambahkan data siswa baru ke dalam sistem. Lalu di sini ada load data, itu gunanya untuk mengambil data yang udah ada di file siswa.json. Jadi nanti data lama itu nggak bakal hilang dan bisa digabung sama data baru yang bakal kita masukin. Nah, nanti tuh bakal ada beberapa opsi, beberapa pilihan. Jika pengguna memilih opsi pertama atau opsi tambah siswa, pengguna bakal diminta untuk memasukkan 3 data, yaitu ada nama, NISN, dan juga jurusan. Nah, kalau data udah dimasukin dan udah selesai, nanti bakal langsung terbentuk menjadi sebuah dictionary, terus ditambahkan ke dalam list data menggunakan append, yang artinya data siswa baru sudah berhasil masuk ke dalam daftar siswa. Terakhir di sini ada save data, ini gunanya untuk memperbarui data dan disimpan kembali ke file JSON. Nah, nanti kalau sudah selesai, pengguna sudah selesai mengisi data siswa baru, untuk outputnya nanti bakal data siswa berhasil disimpan. Di sini bisa kita coba langsung. Nah, di sini kalau pengguna memilih opsi pertama, bisa pilih opsi pertama lalu di enter. Dan di sini diminta untuk memasukkan nama, lalu memasukkan NISN, lalu masukkan jurusan. Nah, untuk outputnya ini gambar data siswa, di sini ada nama, NISN, jurusan, dan juga data siswa berhasil disimpan. Selanjutnya ada read, di sini ada read kebijakan siswa, yang gunanya itu untuk menampilkan semua data siswa yang sudah disimpan sebelumnya. Lalu karena di sini juga menggunakan load data, yaitu mengambil data dari file JSON. Lalu ada di sini
karena tampilkan data siswa itu ada di opsi kedua. Jadi kalau pengguna sudah memilih di opsi kedua dan ternyata itu data masih kosong, program bakal nampilin output yaitu belum ada data siswa dan bakal berhenti sampai di situ. Tapi kalau datanya itu sudah ada, program itu bakal nampilin satu persatu data siswa menggunakan enumerate agar setiap data itu terurut. Nanti juga bakal ditampilkan nama, NSN, dan juga jurusannya. Sini kita coba run. Nah, di sini kita pilih opsi kedua. Nah, sini terdapat beberapa data siswa yang sudah dimasukkan sebelumnya. Sini ada Rehan yang baru kita masukkan. Nah, data siswa ini terurut sesuai dengan siapa yang duluan masuk. Jadi nggak bakal acak gitu, karena menggunakan enumerate. Ini ada nama, NSN, dan juga jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jessica Prilia dengan NIM 15 dari Pendidikan Komputer Angkatan 2024 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian if dan delete pada program yang sudah teman-teman saya jelaskan. Jadi saya hanya melanjutkan bagian saya. Untuk yang pertama-tama agar tampilannya lebih jelas, jadi saya akan menjalankan program ini dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat di mana menu CRUD data siswa itu ada 5 menu. Yang pertama ada tambah, lalu kita bisa menampilkan siswa, mengupdate siswa, bahkan menghapus siswa, dan yang terakhir itu adalah pilihan kita jika kita ingin memperhatikan programnya. Nah, untuk pertama-tama supaya lebih jelas di bagian mana ritmenya, jadi kita harus menambahkan siswanya dahulu. Jika kita tidak menambahkan, dia memang akan menampilkan, tetapi menampilkannya seperti ini. Saya akan menampilkannya seperti ini. Nah, jadi di dalam data siswanya itu readnya itu akan membaca bahwa belum ada siswa yang ditambahkan. If not data, jadi di dalam data itu kan dia akan meload atau memperoleh data gitu. Jika misalnya datanya itu nggak ada, maka di sini akan mungkin belum ada data siswa. Tapi jika misalnya dia ada, itu akan perulangan gitu. Dia akan memberikan perulangan yang di enumerate atau diberikan angka gitu, angkanya itu sudah terurut gitu dari 1 hingga beberapa data yang sudah kita masukkan. Nah, di sini kan kita sudah lihat nih di dalam perulangan C4 itu ada nama, terus ini dari variabel namanya, lalu ada NISN dan ada jurusannya. Jadi kita akan nyoba untuk menambahkan sistem dahulu. Misalnya saya akan memasukkan nama saya sendiri. Jadi di sini data kita sudah berhasil tersimpan. Data kita itu sudah di-load atau akan nanti diperoleh ataupun kita bisa memperolehnya. Untuk kita mereadnya lagi, kita tinggal klik lagi pilihan menu yang kedua. Nah, di sini sudah ada data siswanya. Jadi dia di sini kan menggunakan percabangan. Kalau misalnya dia tidak ada, maka ya dia akan memprint belum ada data siswa. Jikapun dia ada, dia maka akan memprint datanya gitu. Ya, selanjutnya di sini ada bagian delete atau menghapus data. Nah, ini kita bisa melihat kita menggunakan definisi ya. Definisi di sini ada hapus siswa, load data, dan tampilkan siswa. Nah, ini maksudnya kita tuh akan menghapus dulu siswa yang ada, lalu kita melihat apa saja data yang sudah kita peroleh dari yang sebelumnya, yaitu yang kita tambahkan data. Nanti kita akan memperoleh data tersebut, baru kita bisa menampilkan dulu siswanya. Kita lihat, kalau di sini kan langsung terlihat nih, karena saya hanya menginputkan satu nama, maka yang akan muncul kan cuma ini. Baru kita bisa hapus setelah kita melihat isi datanya, atau setelah programnya itu membaca data kita tuh ada apa tidak gitu. Karena saya tadi buatnya satu, maka dia munculnya cuma satu. Nah, di sini dia akan menginputkan atau memberikan print out hasilnya. Pilih nomor siswa yang akan dihapus. Nah, ini negatif 1. Nanti karena dia tuh terus menyerang gitu. Misalnya kita tadi buatnya dari satu, kita harus memasukkan nomor yang valid. Misalnya saya memasukkan yang kedua, maka pilihan nomor siswa yang akan dihapus 2. Tapi nomor yang saya masukkan itu tidak valid. Kita lihat di data siswanya itu hanya ada satu inputan, tidak ada 2, makanya dia tidak valid. Nah, ini kita perhatikan di bagian sini. Jadi di dalam data itu ya, tempat kita mewadakan nama-nama siswa tadi itu akan di-pop atau dihapus melalui indeksnya. Kita hapus siswa yang kita pilih nomor 1,
Nah, maka data siswa berhasil dihapus. Ini sudah memvalidasikan bahwa kita sudah berhasil menghapus. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.